lain seperti datang telah kita lewati di kitab As-Siyam. Tentang apa? Datang seorang badu kepada Nabi. Faqala halaktu ya Rasulullah. Celaka aku wahai Rasulullah. Wa ma ahlakaka. Di siang Ramadan. Apa yang menyebabkan kamu hancur? Terbakar. Di riwayat yang lain. Ihtaraktu. Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku berhubungan intim dengan istriku di siang Ramadan. Maka ini haram. Apa jawab Nabi untuk membayar kafarah dosa yang besar ini? Hal tajidu ma tunfiqu raqabah? Qala la. Fa hal tastati an tasuma syahrain mutatabi'in? Qala la. Qala fa hal tajid ma tut'imu sitina miskinan? Qala la. Summa jalasa fa utiya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi arakin fihi tamrun. Fa qala tasaddaq bihada. Qala ana afqaru annas au afqaru minna fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu. Summa qala idan idhab fa'atimhu ahlak. Maka di dalam hadis ini Nabi pun tertawa dengan kisah orang yang datang dalam keadaan terbakar dan dalam keadaan berkubang dengan dosa. Maka dia datang dengan serius, ya Rasulullah, aku telah hancur, berhak untuk diadab dan seterusnya. Itu intinya. Kenapa di saat ditanya aku berhubungan intim dengan istriku? Di sini disebutkan bagaimana cara membayar kafarah bagi mereka orang-orang yang berhubungan di siang Ramadan. Dikatakan kamu punya budak belian? Tidak. Dari mana? Orang ini ternyata orang termiskin di daerahnya. Ya sudah, kalau begitu, bisakah kamu melaksanakan puasa double? Sekarang puasa kamu dirusak dengan hubungan intim di siang Ramadan. Kamu bayar puasa mutatabi'in syahrain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Maka di sini langsung dijawab tidak mampu. Karena 1 bulan pun bocor sekarang, bagaimana ditambah 2 bulan? Wallahu alam zahirnya pengantin baru atau tidak. Yang jelas dia tidak mampu. Maka lihat bagaimana rahmah Nabi kepada umatnya dan rahmat Allah kepada syariat Islam. Orang sudah berdosa masih bisa ditawar. Itu yang jadi poin. Maka kalau yang ketiga, ya sudah, kamu harus membayar sitina miskinan makan. Maka kamu berikan infak makanan setiap hari berbuka, kamu membawa 1 orang. Maka 2 bulan menjadi 60 orang miskin. Mampu? Qala la. Tidak mampu wahai Nabi. Jadi orang ini tidak mampu membayar 3 dari kafarah. Dan sudah berbuat lancung kepada Allah. Lalu bagaimana? Lihat syariat Islam yang agung. Summa jalasa. Maka dia duduk. Duduk apa? Menunggu apa ketentuan dari Nabi. Apa hukuman bagi dia? 3 perkara dari kafarah tidak mampu. Tidak mempunyai budak. Orang miskin dari mana ada budak belian? Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia jawab langsung tidak mampu. Sekarang 1 bulan aja keteteran. Kemudian yang ketiga, dari segi harta. Punya harta, membayar 60 orang fakir miskin sebagai ganti 2 bulan berturut-turut. Dikatakan tidak punya ya Rasulullah dari uang. Maka akhirnya duduk menunggu keputusan apa hukuman Nabi kepadanya. Lihat apa hukuman Nabi. Di saat duduk seperti itu datang orang Ansor membawa arokin minat tamrin. Arok adalah seperti keranjang kalau kita artikan. Membawa keranjang tamar, bisa jadi sedekah, bisa jadi wajib dari
zakat tanam-tanaman dan seterusnya. Yang jelas diberikan kepada Nabi untuk dakwah dan padanya tamr Madinah. Faqala tasaddaq bihada. Lihat bagaimana Nabi memerintahkan orang ini, ya sudah kalau begitu untuk 60 orang miskin itu kamu bersedekah dengan tamr ini. Diberikan kepada yang lain, itu maknanya. Jadi dia hanya penyampai saja untuk membayar dari musagada talabul ilm, untuk membayar dari kafarahnya dia. Jadi dibayar untuk 60 orang miskin itu dari tamr ini. Apa yang dia jawab? Ya Rasulullah, fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada dari tetangga-tetanggaku yang butuh kepada tamr karena mereka mempunyai mungkin tanaman tamr. Namun aku justru yang orang paling miskin dan butuh kepada tamr ini. Fadahikan Nabi hatta badat an yabuhu. Maka tertawalah Nabi dalam keadaan spontanitas, tidak dicari-cari, tidak diulang-ulang, maka Nabi langsung tertawa. Nah, di sini poin pendalilannya. Maka setelah tertawa dan terlihat Nabi anyabuhu, taring-taring Nabi berarti terbuka. Seperti itu. Maka idhab fa'at'im ahlak. Maka kalau begitu pulang dan berikan tamr ini untuk makanan kamu dan istri kamu. Tertawanya Nabi di sini bahwa orang ini datang dalam keadaan membawa dosa. Dan dia berusaha untuk mensucikan dosa. Diberi 3 pilihan, tidak ada yang cocok. Diberikan pilihan terakhir nih, ada sedekah. Ada sedekah dari orang yang menginfakkan tamr. Ya sudah, 60 orang miskin nih, bagikan tamr ini. Dia hanya sebagai penyampai saja. Maka dia mengatakan, aku orang termiskin di dunia. Aku butuh kepada tamr ini. Dan mereka tidak butuh dibagikan tamr, mereka punya pohon-pohon tamr. Maka Nabi tertawa. Inilah yang jadi poin. Kita pun sekarang tertawa. Bagaimana keadaan orang ini? Dia ingin menebus dosa, menunggu di depan Nabi. Datang orang membawa tamr, disuruh bagikan tamr ini, malah bilang, aku yang lebih pantas untuk makan tamr ini, orang termiskin. Tamr ini jika dibagikan, mereka semuanya punya tamr di rumah mereka. Maka tertawa, dan kita pun tertawa mendengar cerita ini, ya apa tidak? Nah, Nabi tertawa sampai terlihat taringnya, ha, seperti itu. Akhirnya, maka tertawa dengan keras seperti itu tidak dilarang. Mana pendalilannya 2 hadis ini? Maka ini bantahan kepada dari orang-orang yang biasa ingin menjaga akhlak yang baik, misalnya dilarang tertawa keras dan dilarang misalnya tertawa sampai terlihat taring ataupun gigi. Dipikirnya kalau orang tertawa kurang adab atau tidak takut akhirah, tidak takut api neraka. Nabi orang takut, orang paling takut dari api neraka. Angdartukumun nar di hadis Nu'man yang terdahulu. Aku ditampakkan kepadaku api neraka di hadis Ibnu Abbas. Bahwa neraka itu penuh dengan para perempuan. Dan aku menyeru kepada kalian dari adab yang perih dan pedih dari api neraka. Maka di bidangnya Nabi dalam suatu saat, dia orang yang paling tahu tentang api neraka dan kengerian. Namun apakah tidak boleh tertawa dalam keadaan mendadak? Maka di sini menjadi poin pendalilan tentang bolehnya tertawa. Namun jangan terlalu banyak tertawa. Karena disebutkan akan menjadikan hati ini menjadi mati. Kapan sampai terjadinya mati hati? Dulu Nabi tertawa dan kasusnya kalau kita cari, hadis-hadis tertawa Nabi itu banyak. Bukan 2 contoh ini saja. Alhasil tertawa boleh. Dan sampai tadi saya misalkan terlihat gigi taring dan gigi geraham boleh. Namun please jangan diulang-ulang.
dan hanya spontanity, dan jangan dicari-cari. Sedikit gimana dia berbuat, wah, gimana tadi, wah, sampai kapan? Maka inilah dari pelajaran yang bisa kita berikan. Maka poin pendalilannya di dalam hadis ini, di dalam hadis ini Allah mengatakan anal malik, anal malik. Dan boleh juga di sini menjadi pendalilan di saat kita tertawa, dan itu yang dilakukan oleh Nabi di dalam 2 hadis, tertawa sampai terbuka mulutnya dan terlihat taring dan gigi gerahamnya. Dan ini bukan perkara yang haram, namun dalam keadaan spontanity maka boleh seseorang tertawa. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.